Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Terlanjutkan perkataan beliau, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu man tanawala ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adhahu fi qabri. Ketahuilah, siapapun yang berusaha untuk memburuk-burukan satu orang sahabat saja dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, maka ketahuilah, innama arada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa qad adhahu fi qabri. Hakikatnya dia telah memburuk-burukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh dia telah menyakiti Rasul di dalam kuburannya. Taib. Di sini muallif rahimahullahu taala hendak membantah beberapa firqah dalam Islam, di antaranya orang-orang Mu'tazilah, kemudian Khawarij, Syiah, Rafidhah, Zanadiqah dan yang lainnya, yang mereka mencela para sahabat Nabi, baik sebagiannya ataupun secara keseluruhannya. Maka akidah Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan di sini, siapapun yang mencela sahabat, hakikatnya dia telah mencela Nabi. Karena apabila mereka langsung mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka akan dikafirkan, dan manusia pasti mencelanya. Kalau orang langsung mencela Nabi, pasti akan dicela manusia. Atau mengatakan Nabi kafir, pasti langsung dikafirkan manusia. Resikonya besar. Makanya akhirnya kemudian mereka tidak mencela Rasul secara langsung, tetapi mencela sahabatnya, untuk sampai kepada mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika seseorang mencela sahabatnya, berarti juga mencela orang yang mengambil sahabatnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa kemudian Islam, wabil khusus Ahli Sunnah wal Jamaah, sangat mencela orang yang mencela sahabat? Karena konsekuensinya berat. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang hukum orang yang mencela sahabat, kenapa terdapat larangan keras di dalamnya? Karena terkandung 4 perkara, kata beliau. Siapapun yang mencela sahabat, maka terkandung 4 perkara. Pertama, sabbah. Anda sedang mencela sahabat. Kalau mencela sesama muslim saja, haram hukumnya,
Tidak boleh. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sibabul muslimina fusukun wa qitaluhum kufrun. Mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan dan memeranginya sebuah kekufuran. Ini mencela sesama muslim, diharamkan dan dikatakan fasik. Bagaimana kalau yang dicela sahabat, yang terkandung padanya berkaitan dengan agama? Karena siapa yang menghantarkan agama kepada kita kalau bukan lewat jalur para sahabat? Makanya kalau seandainya mencela kaum muslimin secara umum saja haram hukumnya, apalagi mencela sahabat, karena lebih buruk lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika li'anna rajulan yakunu ashabahu mahallu at-tanaqqus wal aibi was sabbi la khaira fihi li'anna al-insan ala dini khalili. Mencela sahabat sama dengan mencela Nabi. Mencela sahabat sama dengan mencela Nabi. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna rajulan, karena seseorang yakunu ashabahu mahallut tanaqqus wal aibi was sabbi la khaira fi. Kalau antum punya kawan ini dicaci maki orang, dihina, dibongkar aibnya, dan begitu seterusnya, kira-kira antum mau berkawan dengan dia? Tentu kita akan jauhi dia. Maknanya bahwa saya ini salah cari kawan. Ketika kemudian kita mencela para sahabat Nabi SAW, maknanya Rasul itu salah cari kawan. Salah Rasul mengambil para sahabat sebagai kawannya. Berarti di sini mencela Nabi SAW tidak pandai mencari teman. Dan ini celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu digantungkan agama temannya. Ketika temannya baik, kita baik. Ketika teman kita buruk, kita pun ikut buruk. Artinya kalau sahabat baik, Rasul baik. Kalau sahabat buruk, Rasul buruk. Begitu. Nah, ini kan tidak elok seorang muslim mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata beliau, sabbus syariah. Ketika seseorang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya dia sedang mencela syariat Islam. Kenapa demikian? Li'anna syari'atal islamiyata ma ja'at illa min tariqihim. Karena syariat Islam itu sampai kepada kita tidak lain dan bukan kecuali lewat jalur mereka. Kalaulah bukan karena Allah kemudian para sahabat, tentu kita tidak akan mengenal Islam walaupun sedikit. Tentu tidak akan sholat maghrib seperti tadi atau mengaji seperti ini. Karena datangnya agama Islam kepada kita itu lewat mereka. Ketika kemudian jalur itu diputus, maknanya memutuskan Islam dari seorang hamba. Berarti langsung ataupun tidak langsung, orang yang mencela sahabat itu sama dengan merobohkan dan merontokkan Islam. Kemudian yang keempat, kata beliau, mencela para sahabat adalah sabbullah, sama dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Haitsu ikhtara li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi indahu. Karena Allah yang memilihkan para sahabat untuk menjadi teman perjuangan Nabi. Allah yang memilihkan. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, banyak kita melihat pujian-pujian Allah terhadap para sahabat. Karena sahabatlah yang kemudian dipilih oleh Allah setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati
umatnya, makhluknya, maka dilihatlah hati Muhammad yang paling bersih, maka diutuslah dia menjadi nabi dan rasulnya. Kemudian setelah itu Allah memandang hati-hati manusia lagi setelah rasul. Dipandanglah hati-hati para sahabat dan dilihatnya hati-hati mereka bersih sehingga layak untuk menjadi teman nabi dan rasulnya. Maka kalau seandainya kemudian Allah memilih hati-hati para sahabat sehingga menjadi teman Rasul dalam berdakwah, tiba-tiba dicela, berarti sama dengan mencela yang memilihnya. Siapa? Allah. Berarti mereka sedang mencela Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada 4 poin, saya ulangi. Mencela sahabat sama dengan mencela kaum muslimin, bahkan lebih buruk lagi. Yang kedua, mencela sahabat sama dengan mencela Nabi, karena Nabi tidak pandai mencari temannya untuk berjuang meninggikan kalimatullah. Yang ketiga, mencela sahabat sama dengan mencela syariat, karena kalaulah bukan karena Allah kemudian para sahabat, tentu syariat tidak akan sampai kepada kita. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka berusaha merontokkan Islam dengan cara apa? Mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan para perawi hadis. Bahkan dikatakan bahwa Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim adalah nyanyian dan dongengan orang-orang ahli sunnah, katanya. Coba 2 sahabat ini saja kalau seandainya dihilangkan, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Separuh Islam lebih hilang. Separuh Islam lebih hilang. Coba antum baca kitab fikih, mulai dari wudu sampai salat sampai muamalah, itu paling banyak riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Aisyah. Kalau dihilangkan 2 sahabat ini, hilang separuh Islam lebih. Makanya sama dengan mencela syariat namanya. Dan yang lebih parah lagi, mencela sahabat tidak langsung ataupun langsung, sama dengan mencela Allah, dan ini yang lebih parah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dicela. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun rincian orang yang mencela sahabat, rincian orang yang mencela sahabat itu 5. Sebutkan para ulama ada 5. 1. Kalau mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mujmal, secara umum, dia celah semua sahabat, maka orang yang mencela sahabat secara umum, maka dia kafir bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan ulama. Orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir, ya, kafir. Makanya dikatakan oleh Imam Abi Zur'ah rahimahullahu taala, ketika dia mengatakan orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, man sabbah as-sahabata radhiyallahu an fa'lam annahu zindiqah. Siapa yang mencela sahabat, ketahuilah dia itu zindiq. Dan Imam Ahmad mengatakan, aku tidak melihat orang yang mencela sahabat memiliki bagian dalam Islam. Aku tidak memandang orang yang mencela para sahabat memiliki bagian daripada Islam. Ini yang pertama. Mencela secara umum sahabat Rasul, kafir. Yang kedua, mencela sahabat Rasul tidak secara umum, tetapi secara perorangan. Tetapi perorangan ini tawatarat, telah mutawatir keutamaannya dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini, hadis-hadis datang secara mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya. Kalau dicela, kafir dia. Contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu,
Ali radhiyallahu anhu. Ini 4 sahabat mutawatir keutamaannya, baik di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Keutamaan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu banyak sekali. Tidak ada yang meragukan tentang kemuliaan mereka di hadapan Nabi SAW. Cukuplah hadis Rasul ketika Rasul mengatakan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Kata Rasulullah, nomor urut pertama Abu Bakar, tentu setelah Rasul. Kemudian nomor urut kedua Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian disebutkan Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, dan begitu seterusnya. Cukup hadis ini. Ketika Rasul mengatakan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, maknanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang sisanya dari 10 ini sudah jelas keutamaannya secara mutawatir, tersebar dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kalau antum mencelanya, berarti antum kafir. Ini 2. Yang ketiga, mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang sudah dibersihkan di dalam Suratul Nur tentang tuduhan-tuduhan hadisatul ifki, berita dusta, berita hoax yang disebarkan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul, tokoh munafik Madinah, tentang tuduhan kepada Ummul Mukminin bahwa dia berzinah dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Kalau kemudian kita cela Aisyah radhiyallahu anha dan dikatakan dia wanita yang tidak suci, tidak menjaga kesuciannya karena dia berzina, wanita pezina, maka yang mengatakan Aisyah pezina dia kafir. Kenapa? Karena mendustakan Al-Quran. Quran loh sudah membersihkannya. Bahwa tidak benar Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil sampai Allah turunkan Suratul Nur 1-9 ayat membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia tidak berzina, dan tuduhan orang munafik itu dusta. Berarti kalau mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang sudah dibersihkan Allah dalam Suratul Nur, berarti pencelanya kafir. Ini 3. Kemudian keempat, mencela para sahabat Nabi SAW di satu sisi, di sisi lain dia melebihkan sahabat yang lain. Dia cela yang lain, dia lebihkan yang lainnya, sampai taraf menuhankan sahabat tersebut, seperti yang dilakukan oleh sebagian firqah Syiah. Mereka mencela Muawiyah, mereka mencela Abu Bakar dan Umar, tapi di satu sisi mereka mengagungkan Ali sampai taraf ketuhanan, mengetahui bahwa Ali itu tahu tentang yang gaib, dan begitu seterusnya. Maka ini kafir. Berarti sudah 4. Dan yang terakhir, ini tidak kafir. Kalau mencela individu para sahabat, tidak ada hubungan dengan amanah, tidak ada hubungan dengan keadilan dan juga dengan agama, hanya urusan pribadi. Seperti mengatakan sahabat yang satu ini pengecut, sahabat yang satu ini bakhil, sahabat yang satu ini tidak ikut tidak pemberani. Berarti ketika mencela individu sahabat dan tidak mencela agama dan amanahnya, berarti hanya sekedar fasik saja. Berarti saya ulangi, yang hukumnya kafir 4, yang satu fasik. Yang pertama, kalau dia mencela sahabat secara mujmal, umum sahabat dicela, kafir. Yang kedua, ketika dia mencela individu sahabat yang sudah jelas-jelas keutamaannya mutawatir, disabdakan Rasul di banyak riwayat, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau sahabat yang sisanya yang 10 mubasysyiruna bil jannah, kalau dicela kafir. Atau yang ketiga, kita masih menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kafir, menggunakan Quran.
Kemudian yang keempat, Anda merendahkan sahabat dan mengangkat sahabat yang lain sampai taraf ketuhanan, kafir juga seperti orang-orang Syiah. Kecuali satu, kalau mencela secara individu tapi bukan menyangkut agama, tidak menyangkut amal, hanya individu saja, tabiat dia, mungkin kita katakan dia jaban, penakut, ya, tidak pemberani, tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Uhud dan begitu seterusnya, atau dia bakhil, kedekut dan begitu seterusnya, maka tidak sampai ke taraf kafir, tetapi hanya sekedar fasik saja. Ini rincian secara global hukum mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada beberapa dalil larangan. Al-Imam At-Tabrani menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajmain. Siapapun yang mencela sahabatku, kata Rasul, dia berhak dapat laknat Allah, laknat para malaikatnya, dan laknat seluruh manusia kepadanya. Kenapa? Karena tentang keutamaan para sahabat itu ma'ruf di dunia Islam, di timurnya, di baratnya, di utara, di selatannya. Kaum muslimin itu umumnya memuji para sahabat. Kita sering mendengar kalau disebutkan para sahabat, mereka menggunakan Sayyidina, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman, Ali, Sayyidina Talha dan begitu seterusnya. Itu orang awam kaum muslimin ma'ruf tentang keutamaan para sahabat, mau di barat mau di timurnya. Makanya ketika kemudian tiba-tiba dia mencela sahabat yang sudah mutawatir satu dunia kaum muslimin mengenal siapa para sahabat, tiba-tiba ada orang mencelanya, wajar dia dapat laknat. Laknat malaikat semuanya, laknat Allah, dan laknat kaum muslimin secara keseluruhan. Naudzubillah. Dan laknat itu dijauhkan dari rahmat dan didekatkan dengan azab. Ini ancaman berat bagi orang yang mencela sahabat. Kemudian yang kedua, hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian celah sahabatku, karena kalau salah seorang di antara kalian memiliki satu jabal Uhud. Kalau antum yang pernah umrah, antum pasti melihat gunung Uhud di kota Madinah itu terbentang panjang dan besar. Itu gunung terbesar di kota Madinah. Kalaulah jabal Uhud itu Allah robah menjadi emas dan itu milik antum, antum infakkan semuanya, satu gunung Uhud itu tidak mampu menandingi pahala para sahabat walaupun satu mud. Ini satu mud, walaupun segini kata Rasul. Tapi Rasul tetap tidak rela kalau para sahabat dicaci, bahkan separuhnya pun tidak, katanya. Satu mud separuhnya pun tidak, sampai Rasul tidak rela, ya. Tidak bisa mengimbangi pahala para sahabat walaupun satu mud. Satu mud itu sudah kecil, kata Rasulullah, karena tidak redhonya separuhnya pun tidak, katanya. Sampai seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimbangi bagaimana besarnya pahala para sahabat walaupun hanya sekedar melihat Rasul kemudian mati di atas agama Rasul. Itu sudah cukup kemuliaan yang tinggi. Sampai kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, seandainya antum habiskan hidupmu, semua hidup antum dihabiskan untuk ibadah, mulai dari lahir sampai wafat, tidak pernah maksiat, antum habiskan usianya, tentu antum dapat pahala banyak, kan? Kata Abdullah ibn Umar, satu waktu yang dimiliki para sahabat di zaman Rasul itu lebih baik dibandingkan seluruh hidup antum dihabiskan untuk ibadah, katanya. Cukuplah ru'yatun Nabi, melihatnya mereka kepada Nabi,
masuk kepada agama Nabi, memperjuangkan agama Nabi, mati di atas agama Nabi, walaupun sesaat itu lebih baik daripada umur kita semuanya. Menunjukkan apa? Kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu kenapa Rasulullah SAW sampai ngomong seperti ini? Suatu ketika Khalid ibn Walid, ma'ruf Khalid ibn Walid, panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan saat perang, baik di zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Dia mencela Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, as-sabiqun al-awwalun. Jarak antara masuk Islam Abdurrahman bin Auf dengan Khalid terpaut 20 tahun. Ya, terpaut 20 tahun. Abdurrahman masuk Islam dulu, 20 tahun setelahnya baru Khalid. Karena Khalid ini masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Sementara Nabi SAW di Mekah 13 tahun, Khalid tidak masuk Islam. Kemudian hijrah ke Madinah tahun pertama tidak, tahun kedua, ketiga sampai tahun ke-7 baru masuk Islam. Artinya lewat 20 tahun baru dia masuk Islam. Lain dengan Abdurrahman bin Auf, dari awal keislaman dia sudah masuk Islam. Artinya sudah terpaut jauh tuh. Adalah masalah Khalid dengan Abdurrahman bin Auf ini. Tiba-tiba dicela di hadapan Rasul. Murka Nabi. Maka Rasul mengatakan, ya Khalid, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Ya. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Karena kalau seandainya di antara kalian mencela sahabat Abdurrahman bin Auf, engkau punya gunung sebesar emas, gunung Uhud itu kau infakkan ya Khalid, kau tidak akan membandingi pahalanya Abdurrahman bin Auf walaupun satu mud, apalagi separuhnya katanya. Kalau celaan Khalid kepada Abdurrahman, ini sesama sahabat kan? Khalid sahabat, Abdurrahman bin Auf sahabat, cuman saud terpaut 20 tahun masuk Islam. Itu saja sudah membahayakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW emosi kemudian marah dan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Apalagi kita yang bukan Khalid bin Walid, apa jasa kita dengan Islam? Ya. Kalau Khalid bin Walid aja disabdakan seperti ini. Makanya keutamaan para sahabat Nabi SAW itu luar biasa dalam Islam. Ya. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang yang antum lihat di langit itu adalah pengaman langit. Bintang itu sebagai pengaman langit. Makanya lihat hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belah langit dan Allah gulung, itu setelah bintangnya dijatuh-jatuhkan. Wa idzan nujumun tasharat, apabila bintang-bintang dijatuh-jatuhkan, baru langit retak dan digulung. Artinya bintang itu pengaman langit. Ya. Sebagaimana gunung itu pengaman bumi, kalau tercabut gunungnya gempa di mana-mana. Karena gunung itu pasang. Ya. Kata Rasul, bintang-bintang itu sebagai pengaman langit. Fa idza dhahabatin nujum ata ahlus sama ma yu'adun. Kalau seandainya bintang-bintang itu pergi, hilang entah kemana, berjatuhan dari langit, maka akan jadi masalah dengan penduduk langit. Karena langit akan dipecah dan digulung. Malaikat jadi masalah di langit karena tempatnya akan rusak. Kemudian kata Nabi SAW, wa ana amanatun li ashabi. Adapun saya sebagai pengaman sahabat. Kalau bintang mengamankan langit, saya yang mengamankan para sahabat dari kesesatan. Kata Nabi, fa idza dhahabtu ana ata ashabi ma yu'ad. Kalau aku sampai pergi meninggalkan para sahabat, meninggal dunia, pasti terjadi masalah dengan sahabatku. Ya, baru saja Rasul meninggal, terjadi masalah. Ansor kumpul mau mengangkat Sa'd bin Ubadah menjadi khalifah, padahal jasad Nabi lagi dimandikan, belum selesai dimandikan.
Orang Ansar sudah sibuk mengangkat Sa'd bin Ubadah menjadi khalifah dan mengatakan lana amir walakum amir. Kami orang Ansar punya pemimpin, orang Muhajirin pun punya pemimpin. Biar sama-sama punya pemimpin. Datang Abu Bakar, tidak. Pemimpin itu dari Quraisy, kalian itu menteri. Itu Nabi baru dimandikan tuh. Ribut sahabat kan? Karena Rasul yang mengatakan, selama aku ada aman sahabatku. Tapi kalau aku pergi masalah sahabatku. Kemudian kata Nabi SAW, wa ashabi amanatun li ummati. Dan sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Kalau sampai sahabat pergi meninggalkan umatku, sudah tidak tersisa lagi sahabat, pasti umatku akan jadi masalah. Ya, sadaqah Rasulullah. Ketika di zaman Abdullah bin Mas'ud dilaporkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ayo berangkat dengan saya, kita ke Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun Nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada apa di sana? Sudah, kita tengok saja. Berangkatlah Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Ash'ari. Sampai di Masjid Quba, dilihat ada orang sedang berhalaqah-halaqah. Di sini ada halaqah, di sini ada halaqah, di sini ada halaqah. Kemudian di tengah-tengah ada halaqah, ada yang memimpin zikir. Zikir 100 kali, tasbih 100 kali, tahmid 100 kali, dan begitu seterusnya. Naik darahnya Abdullah bin Mas'ud, langsung berteriak di hadapan orang-orang yang buat halaqah itu. Apa kata dia? Ya. Apa yang kalian lakukan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi masih hidup. Lihat, baju Nabi saja belum usang, bejananya belum ada yang pecah, sisa peninggalannya masih ada. Apakah kalian lebih berpetunjuk dibandingkan Nabi SAW, ataukah sengaja kalian membuka pintu kesesatan? Orang-orang yang sedang berhalaqah ini membawa kerikil gantian. Kalau sudah dia membaca kerikil, subhanallah pakai kerikil satu-satu, nanti dipindah satu-satu, dipindah terus. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebaiknya kerikil yang di tangan kalian itu, hitung kesalahan kalian dengan kerikil itu, aku jamin kebaikan kalian tidak hilang. Hitunglah kesalahan kalian dengan kerikil yang ada di tangan kalian, fa ana dhaminun, kata Abdullah bin Mas'ud, dan saya jamin kebaikan kalian tidak akan hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata perawi yang meriwayatkan hadis ini dari asar ini, dia mengatakan, dan di tengah-tengah halaqah-halaqah yang melakukan zikir itu tidak ada satupun sahabat Nabi. Tidak ada satupun sahabat Nabi. Artinya mereka generasi setelah sahabat yang melakukan itu. Sebab kalau ada satupun sahabat duduk di situ, tidak mungkin mereka melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Mustahil. Kemudian ketika terjadi perang Nahrawan, perang antara kubu Ali dengan Khawarij, ya. Orang-orang yang buat halaqah zikir di Masjid Quba itu terlibat dalam tentara Khawarij. Dia membela Khawarij, memerangi Ali. Kata para ulama, salah satunya Imam Barbahari mengatakan, lihat penyimpangan itu berawal dari kecil, berakhir dengan besar. Awalnya zikir, berakhir dengan perang. Ya kan? Lihat, ya. Penyimpangan itu awalnya kecil, tapi membesar, akhirnya perang melawan kaum muslimin lagi. Begitulah ma'asyiral muslimin peran para sahabat. Kalau tidak ada sahabat di situ, masalah tuh. Makanya kenapa hari ini kita senantiasa mendengung-dengungkan bahwa beragamalah seperti agama para sahabat, bahwa beragamalah seperti agama salafun saleh. Sebab kalau tidak beragama seperti mereka, sesat seperti sesatnya orang yang sedang melakukan zikir halaqah, berakhir dengan menyerang kaum muslimin di perang Nahrawan, bergabung dengan orang Khawarij. Ya, karena tidak ada yang selamat. Manhaj dalam beragama itu melebihi manhajnya para sahabat. Ini langsung Rasul yang mengatakan, wa ashabi amanatun li ummati, sahabatku lah yang mengamankan umatku. Artinya kalau kita masih ikut tata cara para sahabat dalam beragama, masih aman kita.
Nabi yang ngomong seperti itu. Tapi kalau sudah kita tinggalkan cara beragama sahabat Nabi, maka hati-hati dengan kesesatan. Jangan antum katakan nahnu rijal wa hum rijal. Lah, sahabat juga manusia, kami juga manusia. Apa bedanya kami dengan sahabat? Jangan. Itu sama dengan orang Arab mengatakan, janganlah kau bandingkan pedang dengan tongkat. Kalau anda bandingkan pedang dengan tongkat, yang terhina bukan tongkatnya tapi pedangnya. Paham antum? Ini pedang, ini tongkat. Dibandingkan sama antum, yang enggak imbang. Ya. Yang satu pedang, yang satu tongkat. Bukan menghina tongkatnya, menghina pedangnya. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang tidak seimbang. Sahabat dibandingkan dengan kita, itu sama dengan menghina sahabat namanya. Kita ini siapa dibandingkan dengan sahabat kan itu ya? Jangan dibanding-bandingkan. Sahabat akan berbeda jauh dengan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya Jami' al-Usul meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qila li Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika Aisyah dihabarkan kepadanya, inna nasan yatanawaluna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta Abu Bakrin wa Umar. Wahai ummul mukminin Aisyah, ada satu kaum yang mereka berani mencela Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha? Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat wa ma ta'jabuna min hadha in qata'a anhumul amal fa ahabba Allahu alla yanqati'a anhumul ajra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kenapa kalian harus heran kalau ada orang yang mencela sahabat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang mencela itu hilang amalannya, tapi orang yang dicela terus mengalir pahalanya. Orang yang mencela hilang amalannya, orang yang dicela terus mengalir amalannya. Abu Bakar sudah meninggal, Umar sudah meninggal, sahabat sudah meninggal. Tiba-tiba orang Syiah Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar dan mendoakan, melaknat, bahkan menjadi sebuah tradisi laknat keduanya. Allahumma la'an li sanamai Quraisyin, kata mereka. Ya Allah, laknat dua berhala Quraisy, itu maksudnya Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak sadar ketika mereka mencela seperti itu, mereka sedang menghilangkan amal mereka dan pahala mereka sedang dikirim kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang dicelanya. Karena kaidah secara umum kan begitu, jangan lagi mencela sahabat. Antum mencela saya dan saya tidak membalasnya, saya terima dengan ikhlas ridho, sama dengan antum mentransfer pahala kan. Nanti pada hari kiamat saya akan datang menghadap Allah dan membawa antum, ya Rabb, orang ini mencela saya. Maka Allah mengatakan, ambil pahalanya, serahkan dosanya pada dia. Kan begitu. Apalagi yang dicela para sahabat. Jadi yang dicela itu tidak rugi sesungguhnya, yang rugi itu yang mencela. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha demikian. Kemudian Aisyah mengatakan, umiru an yastaghfiru fasabbu. Padahal Allah sudah merintahkan mereka untuk memintakan ampun, malah kemudian mereka mencela pula, katanya. Mana akalnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat nas-nas Al-Quran, maka adalatus sahabah, keadilan para sahabat itu ma'lumatun masyhuratun, sesuatu yang diketahui, sesuatu yang masyhur, bahwa semua sahabat itu udul, semua sahabat itu adil, bita'dilillahi war rasul, karena Allah dan Rasulnya yang memberikan rekomendasi keadilan para sahabat. Makanya kalau seandainya para antum melihat kitab-kitab para ulama hadis, ketika mereka mengomentari setiap perawi dalam sebuah riwayat, umpamanya satu hadis kan diteliti rawinya dari siapa, Abu Hurairah, nanti muridnya Abu Hurairah, tabi'in, nanti tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in mempunyai murid atba'ut tabi'ut tabi'in, dan terus sampai kepada Imam Bukhari. Ahli sunnah wal jamaah punya maziyah, keunggulan di dalam
bercerita tentang hadis Nabi, pasti meneliti soal sanadnya, karena sanad itu bagian daripada agama. Kalau orang bicara tanpa sanad, tentu orang bicara sekehendak udelnya saja, itu kasarnya seperti itu. Tapi dalam Islam itu ada sanad, dari fulan menceritakan ke si fulan, menceritakan ke si fulan, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasul. Itulah keunggulan umat Islam, tidak ada dalam umat yang lain, tidak ada. Kita lihat umat Nasrani ketika menukilkan perkataan, umpamanya dalam Injilnya, Matiusnya ataupun Lukasnya atau yang lainnya, mereka tidak punya silsilah. Telah menceritakan muridnya Isa, muridnya punya murid, muridnya punya murid, sampai kepada mereka nggak ada, saya belum pernah dengar. Hanya Islam yang bicara soal sanad untuk menjamin keotentikan bahwa hadis itu memang Rasul yang ngomong. Bukan semacam cerita dan dongeng, ada sanadnya. Tapi sanad ini pun diteliti dalam Islam. Siapa dia? Siapa gurunya? Siapa temannya? Bagaimana kehidupannya? Sampai kepada orang thiqah sekalipun, kalau hafalannya bermasalah, ditolak hadisnya. Contoh, Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah ini orang soleh, thiqah. Tiba-tiba terbakar rumahnya, catatannya habis. Karena dia letakkan ilmunya di catatan. Karena ulama dulu itu terbagi dua, ada dhabtus sadri, ada dhabtul kitabah. Ada yang kuat hafalan sehingga dia tidak mencatat, ada yang lemah hafalan sehingga dia mencatat. Lah Ibnu Lahiyah ini termasuk orang yang dhabtul kitabah, meletakkan ilmunya di catatan. Terbakar rumahnya, habis catatannya. Akhirnya dia meriwayatkan yang ingat di kepalanya. Dari sini ulama menghukumi riwayat yang ada Ibnu Lahiyah dhaif. Kenapa? Karena ikhtalata hifdhuhu, hafalannya bermasalah. Karena ilmunya di bukunya, sehingga ketika hafalan kemungkinan iya, kemungkinan tidak, kan dilemahkan para ulama. Setiap riwayat dari Ibnu Lahiyah kalau terjadi sebelum terbakar diterima, tapi setelah terbakar rumahnya ditolak oleh para ulama. Begitulah telitinya para ulama ketika meneliti sebuah riwayat. Jadi per orangnya itu sampai kepada tingkat tabi'in generasi kedua masih diteliti. Tapi ketika sampai ke sahabat berhenti para ulama, tidak berani meneliti. Coba, ketika sampai saja ke sahabat langsung diam para ulama. Tidak ada yang berani mengomentari, oh sahabat ini thiqah, sahabat ini dhaif, sahabat ini wahin, sahabat ini dhaif. Tidak berani. Nggak ada satupun ulama dalam kitab-kitab ilal, rijal dan begitu seterusnya yang berani mengomentari sahabat seperti mengomentari para tabi'in, tabi'in di bawahnya. Kenapa tidak berani? Karena semua sahabat udul, semua sahabat itu tingkatannya adil, bita'dilillahi war rasul. Karena Allah yang membuat sahabat adil dan rasulnya. Allah mengatakan kullan wa'adallahul husna, semua sahabat dijanjikan kebaikan. Kata Imam Ibnu Hazm, kebaikan di sini artinya sorga. Maknanya semua sahabat dijamin masuk sorga. Apakah orang yang dijamin masuk sorga masih dipertanyakan dia thiqah atau tidak, terpercaya atau tidak, lemah atau tidak? Udah dijamin masuk sorga, masa diteliti lagi? Gimana ceritanya? Ya. Berarti ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sudah menganggap sahabat ini manusia-manusia adil, tidak berhajat bagi kita ketika ada orang yang mencela sahabat. Tinggalkan, biarkan. Ya. Karena Allah, cukuplah pujian Allah kepada sahabat menjadikan cacian manusia tidak berguna. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau seandainya Allah sudah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an, tidak ada guna cacian manusia. Ketika Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada sahabat, tidak ada guna orang yang mencela sahabat. Allah sudah ridha, Rasul sudah ridha, maka yang lainnya dianggap kecil. Enggak perlu ditengok, enggak perlu dilihat kepada orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya
kita melihat beberapa ucapan para ulama. Perhatikan ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiratin nujum fa amsiku wa idza dzukiral qadaru fa amsiku. Apabila disebut tentang sahabat, lisan kita diam. Maknanya kalau kita bercerita tentang perang Ali dan Muawiyah, contoh dalam perang Siffin atau perang Jamal antara kubu Ali, Aisyah, Tolha dan Zubair, ya, itu kan perang saudara, semua sahabat. Di dua kubu masing-masing ada korban meninggal, semua sahabat tadi. Kalau kita mendengar kisah perangnya para sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, fa'amsiku, tahan lisan kita, jangan menyalahkan satu di antara yang lainnya, seperti mengkafirkan Muawiyah karena kurang ajar dengan Ali, ya. Kemudian mengkafirkan Yazid karena merebut kekuasaan, harusnya Husain, Hasan dan begitu seterusnya. Nggak boleh. Walaupun secara kajian ilmiah kebenaran ada di pihak Ali, kesalahan ada di pihak Muawiyah. Dari mana kita tahu? Dari ucapan Ammar ibn Yasir ketika dia menggendong batu saat membangun Masjid Nabawi. Apa kata Rasulullah? Ya Ammar, sataqtuluka fi'atun baqiyah. Hei Ammar, engkau akan dibunuh kelompok pemberontak. Rupanya ketika terjadi perang Siffin, Ammar meninggal. Pas dilihat di mana kubu Ammar, rupanya Ammar ikut kubu Ali. Berarti siapa pemberontaknya? Muawiyah. Walaupun secara kebenaran memang Ali lebih benar dibandingkan Muawiyah, tapi kita dilarang mencela Muawiyah. Makanya fa'amsiku, lisan kita jangan lancang, jangan mengatakan mencaci maki Muawiyah. Muawiyah bersikap itu punya ijtihad, dan seorang mujtahid apabila berijtihad salah tetap dapat satu pahala, apalagi dia benar 2 pahala. Dan mereka ahlul ijtihad. Muawiyah itu katibu wahyu Nabi, dia penulis wahyu. Muawiyah ini orang yang dipuji Nabi juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, seperti itulah kemudian ini yang ngomong siapa? Abdullah ibn Mas'ud, sahabat juga. Kemudian juga dikatakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi, idza ra'aita ar-rajula yatanaqqas ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mencela sahabat Rasul, ketahuilah dia adalah zindik. Zindik itu lebih tinggi dibandingkan munafik. Sudah azan ya, azan dulu lah. Nah, kita tambah sedikit, silakan azan dulu.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Di dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadu Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'i akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghlad wastawa ala suqi yu'jibuhu zurra'u liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran azim. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi sangat sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku, kamu lihat mereka sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka-muka mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Demikianlah sifat-sifat para sahabat juga tercantum dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka juga tercantum dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati-hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati-hati orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lihat dalam surah Al-Fat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat-sifat para sahabat. Para sahabat rajin ibadah, tarahum ruk'an sujada. Bagaimana mereka orang-orang yang rajin ruku dan sujud dan senantiasa mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah jelaskan sampai kepada sifat-sifat mereka terdapat dalam Injil dan Taurat. Lihat, terdapat dalam Injil dan Taurat. Maksudnya apa? Kenapa Taurat mencantumkan sifat-sifat para sahabat yang akan lahir jauh-jauh dari Nabi Musa ke Rasulullah itu berapa ratus tahun tuh? Tapi sudah digambarkan sifat-sifatnya. Karena para sahabat itu akan menjadi saksi kelak pada hari kiamat kepada setiap para nabi dan rasul ketika didatangkan kepada umatnya. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau tidak salah dalam Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Nuh alaihi salam dan juga umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nuh, "Ya Nuh, sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umatku?" Kata Nuh, "Sudah." Kemudian Allah mengatakan kepada umatnya, "Wahai umat Nuh, betul Nuh sudah menyampaikan risalahku kepada kalian." Maka umatnya mengatakan, "Kadzaba Nuh, Nuh sudah berdusta ya Rabb. Tidak ada Nuh itu menyampaikan risalahmu kepada kami," katanya. Kurang ajar umatnya. Maka Allah mengatakan kepada Nuh, "Nuh, tidak ada umatmu
mengatakan kau menyampaikan risalahku kepada mereka, kau punya saksi bahwa engkau sudah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Maka Nuh mengatakan, ya, aku punya saksi, Muhammadun wa ummatuhu, saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Dan umat Muhammad pertama kali siapa? Para sahabat. Ya. Dari sini menunjukkan, lihat, para sahabat Nabi SAW wabil khusus dan juga umumnya umat Islam akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelum Islam. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida, kata Allah. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini saksi dan engkau menjadi saksi bagi mereka. Ini fadilah keutamaan para sahabat Rasul. Ya. Makanya kemudian watak-watak para sahabat sudah dicantumkan dalam Taurat dan Injil. Begitulah kehebatan para sahabat, kemuliaan, ketinggian para sahabat Nabi SAW. Kemudian Allah mempermisalkan di sini, kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada wastawa ala suqi. Lihat, Allah mempermisalkan bagaimana sahabat-sahabat Rasul seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu menjadi tanaman yang kuat dan besar. Kemudian dia pun tegak, lurus dan tinggi. Menjadi cantik dan indahlah tanaman itu, sehingga menyenangkan yang menanamnya. Siapa yang menanamnya? Rasulullah. Siapa yang ditanamnya? Para sahabat. Rasul berhasil mentarbiyah para sahabat sehingga menjadi umat yang Allah katakan, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Itulah para sahabat Rasul. Karena khitab ayat ini pertama kali kepada mereka, membanggakan Rasul. Untuk apa? Liyaghaidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang kafir. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, berdalil dengan ayat liyaghidha bihimul kuffar, bahwa dengan keberhasilan Rasul mendidik para sahabat sehingga menjadi sebaik-baik umat, membuat jengkel orang kafir. Inilah dalil tentang kafirnya orang yang mencela sahabat. Inilah dalil sebagai dalil hukum mencela sahabat kafir, karena Allah mengatakan liyaghidha bihimul kuffar, katanya, supaya jengkel orang kafir. Berarti kalau orang yang jengkel kepada sahabat, kafir dia, karena orang kafirlah yang jengkel dengan sahabat. Orang mukmin mana ada jengkel dengan sahabat, justru mencintainya, gitu maksudnya. Paham ya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Terakhir ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, man za'ama anna as-sahabata irtaddu ba'da Rasulillah illa nafaran qalilan fahada la raiba fihi kufrun. Kata Syekhul Islam, barang siapa yang menyangka sahabat itu murtad setelah Rasul, kecuali sedikit. Sebagaimana orang Syiah mengatakan sepeninggal Rasul semua sahabat kafir, kecuali beberapa. Salman Al-Farisi kata dia tidak kafir. Kemudian sahabat siapa lagi yang tidak kafir? Ammar bin Yasir tidak kafir, kata. Kemudian Miqdad Ibnul Aswad tidak kafir. Kemudian disebut hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10 orang ke bawah, hanya bisa dihitung dengan jari. Inilah yang tidak kafir. Adapun semua sahabat itu kafir, kata orang Syiah. Maka kalau sampai meyakini seperti keyakinan Syiah, sepeninggal Rasul semua sahabat kafir, termasuk Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, kecuali hanya 5 atau 6 orang saja, maka Ibnu Taimiyah mengatakan fala syakka fala raiba fihi kufrun, tidak diragukan lagi bahwa pengucapnya adalah kafir, karena sama dengan pengkafirkan mujmal para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi